Di awal cerita diperlihatkan seorang pria bernama Santiago berjalan di sebuah pelabuhan. Lalu entah karena apa tiba-tiba beberapa pria mencegat dan mengeroyok Santiago. Usai menghajar Santiago hingga babak belur, mereka kemudian membuangnya ke laut. Sebelum kejadian miris menimpa Santiago tersebut, cerita ternyata flashback ke 2 minggu sebelumnya. Tepatnya berada di ibu kota Lima, Peru, Amerika Latin. Di kota tersebut terlihat Santiago sedang bersenang-senang di sebuah klub. Dia kemudian memasuki toilet untuk melakukan adu mekanik bersama seorang wanita yang dekat dengannya. Di tengah-tengah kegiatan hangat tersebut, Santiago mendapat telepon dari ayahnya yang bernama Jen. Namun Santiago mengabaikannya karena terlalu asik melumasi onderdilnya. Hola Santi, soy yo, tu papá. Tu mami me dejó por ser un fracasado. Siento tener que decirte esto así. Perdóname. Jen sang ayah pun hanya bisa meninggalkan pesan suara buat putranya yang isinya bahwa dia telah gagal menjadi ayah yang baik, terlebih setelah ibunya Santiago meninggal dunia. Setelah bilang minta maaf, Jen sang ayah pun menutup telepon dan selanjutnya berjalan menaiki pembatas jembatan untuk mengakhiri hidupnya. Kematian Jen dengan cara bunuh diri tersebut ternyata membuat seisi kota heboh. Berbagai media berita TV, bahkan acara gibah pun juga turut memberitakan kejadian tersebut, yakni kematian orang yang cukup populer pada masanya tersebut. Karena Jen ternyata adalah seorang musisi terkenal tahun 60-an. Setelah mengetahui ayahnya telah tiada, Santiago pun mulai merasa bersalah karena dia lebih memilih menikmati apem daripada menerima panggilan terakhir dari ayahnya. Kematian Jen sang ayah membuat Santiago sangat terpukul sebab dia tak pernah bertemu dengan sang ayah selama 6 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah semua urusan administrasi selesai, Santiago kemudian menerima barang-barang peninggalan ayahnya termasuk sebuah amplop, yang mana amplop tersebut berisi buku dan sebuah cincin yang kemudian dijadikan liontin oleh Santiago. Sepeninggal ayahnya, penderitaan Santiago semakin bertambah saat pihak kampus mencabut beasiswanya, yang mana hal itu didasari karena perilaku buruk Santiago serta nilai kuliahnya yang terus menurun. Y aquí mismo se le ha suspendido 3 veces. ¿De dónde? Estaba por mala conducta. Tal vez no nació para ser economista, Pautrat. Di tahap ini, Santiago merasa sudah sangat frustasi karena bagaimana tidak, ujian dan cobaan secara beruntun dia alami. Mulai dari kematian sang ayah, masalahnya dengan pihak kampus, dan kini wanita yang dekat dengannya tega mengkhianatinya. Eres una puta de mierda. Di tengah kesedihannya yang kini hidup seorang diri, beruntung Santiago masih punya adik tiri bernama Hime yang selalu peduli dan sering mengunjunginya. Namun Santiago rupanya enggan berkomunikasi dengan Hime karena merasa nggak nyaman dengan suaminya Hime yang bernama Inigo. Sifat keras kepala serta egoisnya Inigo juga menjadi alasan utama Santiago merasa terganggu di tengah suasana hatinya yang masih berduka. Santiago pun akhirnya memutuskan untuk pergi liburan ke Mancora, sebuah kota dan resort pantai di barat laut Peru. Hime pun berniat ikut bersama Santiago ke Mancora meskipun awalnya Inigo nggak setuju. Hime meyakinkan suaminya kalau kedatangannya di sana adalah untuk bertemu Santiago dan menghiburnya di tengah duka sepeninggal ayah mereka. Hime ingin menghabiskan waktu bersama saudara tirinya tersebut setelah belasan tahun mereka nggak pernah bertemu. Mereka bertiga akhirnya sepakat dan keesokannya berangkat menuju Mancora. Di tengah perjalanan, tampaknya suasana yang awalnya canggung mulai mencair. Santiago dan Inigo mulai banyak berkomunikasi walau cuma sekedar basa-basi.
Singkat waktu, setelah beberapa jam perjalanan, ketiganya memutuskan istirahat sejenak di sebuah rumah makan. Di sana, mereka kemudian tak sengaja berkenalan dengan seorang pria bernama Batu. Batu ternyata ingin nebeng bareng mereka karena tujuannya sama, ke pantai Mancora. Hey amigos, van a Máncora. Sí. ¿Me daría un aventón? Me llamo Andrés, mis amigos me dicen Batu. Sí, sí, ¿por qué no? Tanpa berdiskusi lebih dulu, Hime pun langsung mengiyakan permintaan Batu, sehingga hal itu sempat membuat Santiago dan Inigo jadi jengkel. Namun untungnya, Batu adalah orang yang menyenangkan serta sadar diri kalau dirinya cuma nebeng. Perilaku Batu yang sangat sopan dan ramah akhirnya membuat mereka jadi akrab satu sama lain. Mereka berempat juga saling bergantian nyetir mobil dikala yang lainnya kecapean. Singkat waktu, mereka akhirnya melewati sebuah tempat terkenal dengan deburan ombak tinggi yang menarik perhatian Inigo. Inigo yang sangat menyukai tantangan kemudian memutuskan akan berselancar meskipun tempat itu bukanlah tujuan mereka berempat. Namun Santiago menolak menetap di sana dengan alasan bahwa waktu buat reservasi hotel tujuan mereka akan habis hari itu juga. Tapi Inigo tetap bersikeras ingin diam di sana sehingga hal itu sempat membuatnya cekcok dengan Hime. Ven acá, te mueres. Sobrevivió esto, Máncora. Bueno, perfecto, que sigue tú, Máncora. ¿Qué coño te pasa? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Ah? Un motel, ¿qué te parece, Nos quedamos aquí. Briga, sí, Jimena le gusta la briga. Alhasil Inigo yang sangat egois itu memutuskan diam sendiri di sana. Sementara Hime bersama Santiago dan Batu kemudian memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Mancora. Beberapa jam kemudian ketiganya akhirnya tiba di Mancora. Tampak di sana Santiago mulai mengagumi saudara tirinya tersebut karena faktanya Hime memang memiliki paras yang cantik dan menawan. Terlebih saat itu Hime dengan santainya mengganti casing Teslanya di depan Santiago yang membuat pikiran Santiago langsung kacau balau. ¿Están mis braguitas por ahí? Están aquí. La ducha ya. Kemudian malamnya Santiago mengajak Hime ke pasar malam yang ada di kota sebelah. Salah satu wanita di sana yang bernama Era langsung tertarik pada Santiago saat melintas di depannya. Tanpa malu sedikit pun, Era pun langsung mengajak Santiago bertukar jigong di sana. Alhasil pria bernama Kaman yang menyukai Era ngamuk di sana dan terjadilah perkelahian dengan Santiago. Karena nggak mau Santiago kenapa-napa, Hime langsung mengajaknya kabur ke tepi pantai untuk menenangkan diri. Di sana, Hime pun kemudian curhat kalau dia sangat senang berada di dekat Santiago. Dan dia bilang seharusnya dia nggak tinggal di New York selama ini. Hime mengaku kalau dia sebenarnya tidak mencintai suaminya. Namun Inigo telah berjasa dan banyak menolongnya selama berada di New York. Inigo adalah seorang fotografer yang dia kenal saat di New York setelah ibunya Santiago meninggal dunia. Dan karena kepergian ayahnya Santiago yang tiada kabar sedikit pun kala itu, akhirnya Hime pun memutuskan menikah dengan Inigo. Di awal pernikahan Hime sebenarnya jatuh cinta akan kebaikan Inigo. Namun makin kesini Hime merasa bahwa perasaannya pada Inigo cuma sebatas hutang budi. Dan kini sejak bertemu dengan Santiago lagi, Hime tampaknya mulai menaruh hati pada saudara tirinya tersebut. Namun karena merasa sedikit malu, Hime pun mengalihkan perbincangan itu dengan mengajak Santiago berenang di pantai. Hingga akhirnya keduanya pun terbawa suasana dan selanjutnya melakukan cocok tanam di atas hamparan pasir pantai. Keesokan paginya Santiago dan Hime kembali ke hotel dengan menumpang di sebuah mobil yang melintas. Dan setibanya di hotel, ternyata di sana mereka bertemu dengan Inigo yang juga baru saja tiba. Inigo mengetahui hotel tempat mereka menginap karena sebelumnya Batu yang memberitahu alamatnya. Hola. ¿Cómo sabías dónde estábamos? Batu. Vi la ola, me excité, extrañé.
Siangnya Santiago dan Inigo kemudian nongkrong sambil minum di sebuah kafe. Di sana Inigo kemudian curhat bahwa sebenarnya dia ingin sekali memiliki anak, namun Hime belum menginginkannya. Di saat yang sama, di lain tempat terlihat Hime sedang memotret aktivitas para warga lokal sekitar. Hime sangat hobi fotografi dan tampaknya dia juga sambilan sedang merintis hobinya itu menjadi peluang bisnisnya ke depan. Saat dalam perjalanan pulang menggunakan becak motor, mereka berhenti sebentar karena Santiago yang mabuk ingin muntah. Di sana Inigo pun berbincang-bincang ringan dengan sopir bentor tersebut tentang diri mereka masing-masing. Hingga perbincangan pun sampai pada ungkapan si sopir yang memberitahu Inigo kalau ayahnya adalah seorang dukun. Mendengar hal tersebut, tampak Inigo merasa penasaran dan ingin sekali berkunjung ke tempat dukun tersebut. Entah karena apa tujuan Inigo, yang jelas sepulangnya ke hotel, malam itu juga dia ngotot langsung mengajak Hime dan Santiago pindah ke penginapan yang lain. Dan di penginapan baru tersebut, sayangnya Santiago terpaksa harus menelan kekecewaan. Sebab dia menyaksikan langsung ladang basahnya Hime sedang digarap oleh Inigo. Keesokannya untuk menenangkan diri, Santiago kemudian berenang di pantai. Dan setelah itu dia nggak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Caci. Caci ternyata adalah sahabat Era, wanita yang pernah bertukar jigong dengan Santiago di scene sebelumnya. Sehingga dia pun selanjutnya mengajak Santiago ke penginapannya Hera. Setelah berbincang panjang lebar di kolam, Era pun mengundang Santiago untuk hadir di acara pestanya nanti malam. Malamnya sebelum datang ke pesta, Santiago menyempatkan serap dulu di kafe milik wanita bernama Carlina. Di saat mereka lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Inigo muncul dan bergabung di sana. Inigo tampak mulai terpesona dengan paras cantiknya Carlina, sehingga dia nggak sedikit pun malu untuk merayunya. Buenas noches. Hola. ¿Esto? Sí, eso. Yo quiero una michelada mexicana. Tak lama berselang giliran Era dan Caci yang datang di sana. Namun mereka nggak lama di sana karena cuma ingin menjemput Santiago dan mengajaknya ke pesta yang diadakan di rumahnya Hera. Di acara pesta tersebut, mereka semua pun berkumpul menikmati pesta serta menghabiskan malam itu dengan sajian berbagai jenis barang haram. Dalam sebuah kesempatan, Carlina tampak begitu kesal pada Inigo karena dia baru tahu kalau Inigo sudah menikah. Inigo pun berusaha menjelaskan dan mengatasi situasi tersebut dan meminta Carlina nggak perlu khawatir karena Inigo akan mencari cara agar mereka bisa menikmati malam itu sampai puas. Di sisi lain, saat Inigo sibuk meyakini Carlina, terlihat Santiago dan Hime terlibat obrolan yang serius. Keduanya mengakui kalau mereka berdua sama-sama nggak menyesali apa yang pernah mereka lakukan di pantai. Namun obrolan itu harus berhenti ketika Inigo datang dan meminta Santiago untuk menyanyikan sebuah lagu milik ayahnya yang terkenal. Hime pun ikut bernyanyi karena dia juga sangat hafal lagu tersebut. Sayangnya di momen itu, Era tiba-tiba datang dan langsung memberikan sebuah pil penenang pada Santiago melalui jalur jigongnya. Efek barang itu pun langsung aktif yang membuat Santiago langsung nge-fly. Sementara di sisi lain, Inigo mengajak istrinya menari. Namun momen romantis itu justru dihancurkan oleh Inigo sendiri. Karena di sana dengan belak-belakan dia memberitahu Hime kalau dia sudah mencicipi apam wanita bernama Carlina yang ada di depan mereka. Ini dilakukan Inigo sengaja untuk menghancurkan perasaan Hime agar dia bisa menghabiskan malam ini bersama gendaannya. Lo que hicimos en Palma. ¿Quién es? Está todo listo. Es un cerdo. Setelah mendapat satu tamparan dari Hime yang sangat kecewa, Inigo pun langsung menemui Carlina dan melakukan cocok tanam di sebuah kamar. Sedangkan di kamar lain, Santiago yang sudah kobam karena pil tadi akhirnya menjadi hidangan hangat dua wanita yang sudah lama nggak pernah menikmati singkong urat. Keesokan paginya, usai senang-senang semalam, Santiago pun pulang ke penginapan dan melihat Hime murung di atas ayunan.
Santiago pun bertanya apa yang Hime lakukan semalam dan apa yang telah terjadi. Hime menjawab dengan ketus kalau dia tidak tahu apa-apa dan mengatakan kalau Santiago sama saja dengan pria lain. Mendengar itu, Santiago membantah dan meminta Hime tidak melibatkan dirinya dengan masalah rumah tangganya. Santiago juga mengungkap kalau Hime cuma memanfaatkan dirinya agar bisa keluar dan terbebas dari Inigo. Hime yang gak terima kemudian membalas dengan kata-kata yang kasar sehingga kedua saudara tiri ini pun terlibat dalam pertengkaran ringan. Namun yang namanya wanita gak akan pernah mau ngalah apalagi mengakui kesalahannya guys. Santiago pun akhirnya memilih pergi untuk menghindari keributan yang lebih panjang. Dia selanjutnya nongkrong bersama Batu dan teman-temannya di pinggir pantai. Mereka menyalakan api unggun hingga malam tiba. Di sana Inigo kemudian datang untuk mengajak Santiago pergi ke suatu tempat. Karena masih menghargai iparnya, Santiago pun ikut bersama Inigo. Singkat waktu mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat dukun yang dibicarakan Inigo dengan sopir becak motor tempo hari. Niat Inigo mengajak Santiago ke sana rupanya untuk menguji kejujuran Santiago, yang mana dukun tersebut memberikan keduanya masing-masing ramuan untuk diminum. Dukun itu bilang barang siapa di antara mereka berdua yang muntah-muntah setelah minum ramuan tersebut, maka dialah yang berbohong. Tak lama berselang, Inigo pun mulai muntah-muntah hingga lemas. Sementara Santiago hanya sekedar pusing saja. Di situasi itu, Inigo kemudian seperti diberikan penglihatan, yakni melihat adegan Hime istrinya bersama Santiago melakukan cocok tanam seperti scene sebelumnya. Sementara Santiago cuma diberikan penglihatan bisa melihat momen dirinya bersama ibunya saat dirinya masih kecil dan juga melihat sosok ayahnya. Selanjutnya karena sangat emosi, Inigo pun berusaha memukul Santiago, namun beruntung Santiago berhasil melawan. ¡Yo lo vi! ¿Está bien? Sang dukun kemudian membawa dan mengobati Inigo di rumahnya hingga kondisinya membaik. Paginya sebelum kembali ke penginapan, Inigo lebih dulu memberikan kalung berliontin cincin milik Santiago, yang ternyata dia temukan di pinggir pantai, tempat di mana Santiago bersama Hime berbuat dosa. Sesampainya di penginapan, Santiago langsung mendapat panggilan telepon dari Hime. Hime memberitahu kalau dirinya sudah berada di dermaga karena dia akan pergi meninggalkan suaminya. Hime bilang kalau dia sangat mencintai Santiago. Jika Santiago ingin ikut bersamanya, Hime sudah membelikannya tiket dan akan menunggu Santiago di dermaga. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Santiago pun bergegas menuju ke dermaga. Namun sialnya di tengah jalan dia dicegat oleh Kaman dan gengnya. Kaman ternyata masih menyimpan dendam karena Santiago sudah berani merebut Era, wanita yang disukai oleh Kaman. Santiago pun akhirnya jadi bulan-bulanan preman dermaga tersebut. Dia dikeroyok hingga babak belur dan setelah tidak berdaya, Santiago pun akhirnya dilempar ke laut oleh Kaman dan gengnya. Tapi beruntung nasib baik masih berpihak pada Santiago. Karena setelah beberapa waktu tenggelam di dasar laut yang dangkal, Santiago akhirnya sadar dan bergegas naik ke permukaan. Di bagian akhir cerita, tepatnya di kota Madrid, terlihat Hime sudah menjadi fotografer sukses yang sedang memamerkan hasil fotonya selama di Mancora. Lalu setelah itu terdengar suara sosok pria yang tak asing memanggil Hime, dan pria tersebut adalah Santiago.